Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang membedakan rumah doa dengan rumah yang lain-lainnya? Rumah doa adalah tempat di mana kita masuk dalam ruangan itu dan kita bisa berjumpa dengan Allah. Tujuannya adalah untuk berdialog dengan Allah. Tetapi kita juga bisa melihat pada zaman sekarang, restoran bisa kita sulap menjadi tempat untuk ibadat, tempat misa. Aula bisa kita sulap untuk menjadi tempat berdoa dan tempat ibadat. Bahkan gelora Bung Karno yang besar begitu bisa kita pakai sebagai sarana untuk berekaristi bersama dengan Paus. Tetapi kan tujuannya bukan untuk berdoa. Stadion besar untuk olahraga, restoran ya untuk makan. Sebetulnya restoran disulap untuk tempat doa itu sebetulnya hanya memudahkan orang setelah misa lalu komuni yang kedua dengan makan besar. Lalu aula bisa disulap juga, dan bisa juga setelah misa orang makan di aula itu. Tetapi kalau orang berdoa di gereja, lapar, apakah bisa makan di dalam gereja? Enggak, karena tujuannya untuk berdoa, bukan untuk hal yang lain. Nah, sekarang Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus sebetulnya mau mengingatkan kepada kita bahwa ruang doa, rumah doa adalah rumah di mana orang berdialog dengan Allah. Maka tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, apalagi untuk merampok jemaat. Nah, lalu saya ingat pada saat saya merenungkan membuat homili ini, saya ingat ada seorang misalnya itu pemborong, misalnya kontraktor, pembuat gedung bangunan. Lalu dia diminta oleh salah satu pendeta, kebetulan pendetanya itu jelas bukan orang Katolik, dia untuk membangun gereja. Pemborong itu menyanggupi. Lalu dia pendeta itu mengatakan begini, "Pak, tolong buatkan gereja seperti gerejamu itu loh. Kalau orang masuk bisa langsung merasakan kesejukan, kehangatan, kehadiran Allah. Tolong buatkan gereja kami seperti itu." Pemborong itu bingung. Apa ya yang membuat gereja Katolik itu setiap kali orang masuk sudah merasakan getaran di mana Allah hadir. Lalu saya mengatakan sederhana saja, gampang itu. Ngomong aja ke pendeta itu, kalau bisa buatlah tabernakel di gereja itu. Tetapi harus misa dulu, ekaristi, lalu sisa ekaristinya itu hostingnya disimpan di tabernakel. Lalu misalnya kontraktor itu, dan kebetulan kontraktornya itu ya Katolik mingguan, jarang misa harian, jadi hanya Katolik kalau datang kalau misa minggu saja. Jadi bukan Katolik harian, artinya yang misa harian, ya Katolik mingguan. Lalu dia bertanya, apakah betul seperti itu? Iya, kalau kamu mengatakan kamu masuk ke gereja buat tanda salib, sebelum duduk saja kamu menghormati tabernakel. Itulah yang membuat getaran di mana kamu bisa merasakan Tuhan hadir di rumah ibadat kita. Lalu dia ngomong ke pendetanya seperti itu.
hasilnya tidak dilaporkan ke saya. Nunggu hasil itu. Nah, ibu bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Nah, rumah doa kita hadir, datang, masuk. Tuhan sudah menunggu kita berdoa. Tuhan menunggu kita hadir, datanglah. Maka ibu bapak sudah terkasih, rumah doa tidak boleh diganggu gugat untuk kepentingan manusiawi kita. Maka rumah doa tidak boleh, ini juga mengingatkan kepada kami, tidak boleh untuk dipakai mencari uang. Lalu kalau mencari uang paling gampang adalah mengingatkan panjenengan, ingatlah akan perpuluhan. Lalu dikumpulkan karena di gereja Katolik gak ada perpuluhan, maka bisa dipakai oleh romonya mungkin gitu ya. Tapi tidak akan. Karena memang umat sudah tahu bahwa gereja Katolik tidak ada perpuluhan. Tetapi kita bisa melihat tidak boleh dipakai untuk keuntungan pribadi. Maka di sini dikatakan, tapi kalian telah menjadikannya rumah penyamun. Karena kalau rumah doa dipakai untuk misalnya kami berkhotbah, harus mewartakan Tuhan, bukan mewartakan diri saya, bukan, tapi mewartakan Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh bisa didengarkan sabdanya, dan orang pulang dari gedung gereja setelah mendengarkan homili, dia melakukan apa yang menjadi sabda Tuhan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, jemaat yang berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan keterangan dari firman Tuhan itu menjadi orang Katolik yang tangguh dan setia. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, jemaat yang datang ke rumah doa dan mendengarkan Tuhan yang misalnya berkhotbah, bersabda itu, dia terpikat akan Tuhan. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan Yesus sebagai manusia, tetapi sabdanya itu bergema di dalam hati. Mesias, kemesiasannya, di sana kealahannya sungguh ditangkap oleh jemaat yang mendengarkan firman itu, sehingga sabdanya sungguh berwibawa. Ya. Dengan demikian kita bisa melihat, kalau demikian, kalau panjenengan bingung, Romo kalau saya berdoa tidak pas jemaat bersama-sama, misalnya saya sendirian, apa yang harus saya lakukan? Kalau panjenengan bingung, ya panjenengan bawa buku doa. Nek bingung doa ini, orang apal doa apapun dan tidak tahu doanya apa, baik. Lalu kalau bingung lagi untuk supaya saya bisa mendengarkan firman Tuhan, ya mau kitab suci dalam rumah doa juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena di situ kita juga bisa mendengarkan firman yang mungkin cocok untuk kita. Tuhan pasti akan menunjukkan di sana. Maka ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, mari pada peringatan Santa Cecilia ini, dia adalah martir, kita diingatkan untuk senantiasa setia di dalam kita mendengarkan firman Tuhan dan juga menghadap hadiratnya, dan kita siap untuk menjadi pelaku dari firman itu. Selamat merenungkan.